Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Gituan. Tuhan baik, Pak. Baik. Oke. Apakah hari ini kalian masuk semua? Pak. Oke. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang budaya membangun budaya taat hukum. Apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu hukum? Belum, Pak. Berapa? Oh iya. Belum, Pak. Peraturan. Ya, itu adalah hukum, peraturan. Oke, mari kita lihat. Hukum itu merupakan peraturan yang dibuat penguasa yang bersifat mengikat, mengatur, dan menentukan tingkah laku manusia, serta memiliki sanksi yang tegas jika hukum itu dilanggar. Teman-teman pasti sudah paham lah dalam konteks hukum. Ketika suatu hukum itu dilanggar, gimana sanksinya, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Kan tidak mungkin di dalam tiga lingkungan itu tidak ada sebuah peraturan atau hukum. Baik, kita lanjut ke garis besar pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Mempelajari hukum menjadikan kita mengerti dan memahami sistem hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah capaian pembelajarannya, apa yang ingin kita capai setelah pembelajaran ini. Kemudian, mengkaji norma akan membuat kita mengerti dan paham terhadap berbagai kaidah atau patokan di masyarakat. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa itu norma, tentu akan memahami apa itu kaidah dan patokannya di dalam masyarakat. Kemudian dalam pembahasan kesadaran hukum, kita akan mempelajari pembagian norma, perilaku taat hukum, dan hubungan hak dan kewajiban. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kita masuk ke dalam kesadaran hukum. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu kesadaran hukum? Belum ya? Belum. Oke. Kesadaran hukum itu merupakan atau mengetahui dan mengerti ada akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Itu adalah kesadaran hukum. Mengetahui dan mengerti ada akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Mengerti hukum, mengerti bahwa perilaku tertentu diatur di dalam hukum, juga adalah kesadaran hukum. Mengerti jika sesuatu itu sudah diatur di dalam hukum. Ini adalah merupakan salah satu kesadaran hukum. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya atau diperoleh melalui pengalaman? Ya, betul, pengalaman. Erik bisa cerita enggak? Kesadaran hukum di pengalaman Erik lah, atau ada kawan Erik yang melanggar aturan kah, yang kemudian dia nyesal lah inilah, itu kan salah satu kesadaran hukum. Erik bisa ceritakan enggak? Menurut pengalaman saya pada saat saya SD lah, saya mengalami yang ada masalah. Saya ketahuan ngerokok pada kelas 6. Terus pada saat itu kepala sekolahnya memberi sanksi ataupun hukuman pada kami untuk membeli rokok kepada dia. Nah, pada saat itu saya memiliki kesadaran terhadap hukuman tersebut, bahwa pada saat saya SD saya belum bisa mencari duit sehingga saya minta bantuan orang tua untuk beli rokok, dan dengan begitu orang tua saya tahu bahwa saya ada kasus di sekolah. Nah, dari situ saya sadar bahwa tindakan tersebut tidak baik dan saya tidak lagi mengulanginya. Baik, tepuk tangan. Berarti secara Erik udah mulai sadar lah apa itu kesadaran hukum ya. Iya, Oke, baik, kita lanjut ya. Hukum itu dibuat untuk manusia. Hukum dibuat untuk manusia. Hukum berpengaruh ke segala bidang manusia. Mengapa dikatakan berpengaruh ke segala bidang manusia? Apa saja bidang-bidang manusia? Kita ambil salah satu contoh kecil lah. Misalnya perilaku. Hukum kan pasti ada mengaturnya tentang perilaku. Contoh di jalan raya lah.
ada peraturan yang mengatur tentang pengendara motor tuh harus memakai helm kita ketika menggunakan kendaraan. Itu adalah salah satu peraturan yang mengaitkan dengan perilaku manusia. Misalnya tidak ada peraturan tersebut, pasti orang di jalan raya itu pasti banyak yang tidak menggunakan helm. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada salah satu teori dari Cicero itu sekitar 106 sampai 46 sebelum Masehi. Itu dalam bahasa Latinnya itu Ubi Societas Ibi Ius, yang dimana artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Di mana ada masyarakat di situ pasti ada yang namanya hukum. Entah itu di lingkungan masyarakat, keluarga, dan lain-lainnya. Kemudian perilaku taat hukum itu merupakan perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Perilaku yang sesuai atau perilaku yang tidak melanggar hukum. Itu adalah perilaku taat hukum. Kepatuhan hukum, kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum. Itu merupakan kepatuhan hukum, kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Jadi kalau tidak ada perilaku nyatanya, kepatuhan hukum itu tentu tidak ada. Kesadaran hukum masyarakat itu bersifat abstrak dalam bentuk perilaku. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur. Unsur yang pertama itu adalah mengenai tingkah laku manusia. Unsur yang kedua, ditetapkan lembaga resmi yang berwenang. Unsur yang ketiga, bersifat memaksa dan ada sanksi bagi pelanggarnya. Nah, ditetapkan lembaga resmi yang berwenang, kira-kira siapa yang berwenang dalam menetapkan peraturan atau hukum? DPR. Ya betul, DPR. Tapi lebih tepatnya itu MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Itu adalah salah satu lembaga resmi yang punya wewenang untuk menetapkan hukum. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke tujuan hukum, ada pertanyaan terkait hukum? Tidak ada? Tujuan hukum itu adalah mengatur pergaulan hidup secara damai agar terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkannya tentu perlu kesadaran hukum dari masyarakat. Sadar artinya insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Tadi kan Erik sudah bercerita terkait pengalamannya ketika semasa di SD. Nah, dia apa tadi, Erik? Melakukan kesalahan terkait merokok. Nah, setelah ketahuan tentu ada sanksi yang diberikan dari pihak sekolah Erik kan. Erik tentu akan merasakan sadar, yang artinya insaf, merasa, tahu, dan mengerti terkait dengan kesalahannya yang merokok. Oh, tapi setelah ini saya tidak boleh merokok lagi karena saya belum punya punya kemampuan untuk membeli rokok. Ya, kan? Itu kalau misalnya kita yang berpikir seperti itu, kita akan berhenti. Itu adalah kesadaran, sadar. Kemudian kesadaran hukum merupakan kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaiannya itu adalah apakah hukum yang telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai sudah dilaksanakan. Misal kita di sekolah ada peraturan yang mengatur tentang siswa itu tidak boleh menggunakan sepatu warna selain warna hitam. Misalnya teman-teman ini sudah sadar lah istilahnya, dalam artian kesadaran hukumnya itu sudah punya lah. Tentu teman-teman akan paham akan tujuan dari peraturan tersebut dibuat. Apa tujuannya? Disiplinkan. Ya betul, untuk mendisiplinkan. Itu adalah tujuan dari peraturan tersebut dibuat. Kemudian semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin baik menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat. Menurut teman-teman benar nggak? Nah, betul. Benar ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya.
Sebelum ini saya ingin bertanya terkait dengan tadi kesalahan hukum dan tujuannya. Teman-teman bisa memberikan contoh enggak? Apa contoh dari pelanggaran hukum dan perilaku yang taat terhadap hukum? Dua contoh itu. Menurut pengalaman teman-teman sendiri lah. Saya tidak bisa memberikan contoh. Saya di lingkungan sekolah, dengan keluarga, atau di kampung-kampung teman sendiri. Tidak. Ini apa ini? Ada kawasan yang tidak boleh memarkirkan motor. Nah, saat itu kami melanggarnya. Kami memarkirkan motor di situ dan kami dihukum. Waktu itu disuruh lari lapangan selama 20 putaran waktu SMA. Terus udah Itu berarti itu perilaku yang melanggar hukum. melanggar. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh yang taat peraturan atau taat hukum? Saya Pak, Ya silakan Erik. yang kita ketahui pada saat kita berkendara pastinya tadi Bapak menyebutkan bahwa kita harus menggunakan helm. Nah, Ya betul. jadi kalau kita taat aturan kita harus menggunakan helm Pak. Ya itu adalah salah satu perilaku taat hukum. Kita lanjut ya. Kita masuk ke sumber hukum. Nah sebelum kita masuk ke sumber-sumber hukum, teman-teman sudah tahu belum apa saja sumber-sumber hukum? Belum ya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah dasarnya hukum. Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber. Itu yang pertama adalah Pancasila. Kemudian ada sumber hukum tertulis. Hukum tertulis yang berlaku dan tercantum di berbagai peraturan negara. Itu hukum tertulis. Apa contoh hukum tertulis? Ya, betul. Undang. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Seperti apa hukum yang tidak tertulis? Saya kasih clue lah. Misalnya nih di kampungnya Andri misalnya. Ada orang luar yang datang ke kampung Andri, tapi buat masalah di kampungnya Andri. Buat onar, buat keributan. Nah, di sana masyarakat tuh ngasih sanksi nih ke orang tersebut, tapi tidak menggunakan hukum negara. Hukum apa yang dipakai? Adat. Ya, betul. Itu adalah hukum tidak tertulis. Hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Itu adalah hukum tidak tertulis. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, sumber hukum tertulis di Indonesia itu ada beberapa. Ada yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sumbernya hukum tertulis. Kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada perpu, peraturan pemerintah pergantian undang-undang. Itu contohnya Perpu Cipta Kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah menjalankan undang-undang, ada peraturan presiden menjalankan undang-undang, peraturan pemerintah dan penyelenggara pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Itu adalah sumber-sumber data. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kita masuk ke jenis-jenis norma. Sebelum masuk ke jenis-jenis norma, tadi kita belajar tentang hukum. Nah, saya ingin menyampaikan dua teori terkait dengan hukum. Yang pertama itu adalah teori Lawrence M. Friedman, itu tentang sistem hukum. Menurut Lawrence, sistem hukum itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah legal struktur atau yang biasa kita sebut dengan struktur hukum. Yang kedua adalah legal substance atau isi hukum. Yang ketiga adalah legal kultur, budaya hukum. Nah, budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dari sistem hukum.
Taat hukum muncul jika masyarakat menghormati, memahami, dan mendukung keberlakuan hukum secara sadar. Kemudian ada lagi dari Coelbon itu 1984, judul bukunya Essay on Moral Development. Vol 2 itu tentang the physiology of moral development. Itu beliau mengatakan bahwa Robert itu mengembangkan tahapan moral. Budaya taat hukum terbentuk jika seseorang mencapai tahap moral konvensional atau pasca konvensional, di mana hukum dipatuhi karena dianggap sebagai prinsip etis dan demi kepentingan umum. Itu adalah teori-teori terkait dengan sistem hukum. Sebelum kita masuk ke norma, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis norma. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa-apa saja jenis-jenis norma yang ada di masyarakat? Norma umum. Ya, norma hukum pertama. Kemudian, Agama. ya betul, norma agama. Apalagi? Itu saja. Ya. Jadi sudah disebutkan Denis, ada norma hukum dan norma agama. Norma itu ada 4. Yang pertama itu adalah kesusilaan. Yang kedua ada kesopanan. Yang ketiga ada agama, dan keempat norma hukum. Apa itu norma kesusilaan? Ada yang tahu? Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani manusia terkait perilaku baik dan buruknya. Itu memiliki sanksi yang tidak terlalu tegas. Apa dapat norma kesusilaan? Di masyarakat. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya nih, Erik punya teman kan, kawan ini ngambil buah punya orang tanpa izin lah. Lalu orangnya ini ketahuan orang yang punya, marah lah kan, di depan umum lah. Nah, tentu nanti ada efeknya, ada sanksinya yang diterima. Itu salah satunya adalah rasa malu. Itu adalah norma kesusilaan, muncul dari hati nurani. Kemudian ada norma kesopanan, norma yang berhubungan dengan adat atau tata pergaulan antar warga di masyarakat. Ada yang bisa ngasih contoh apa norma kesopanan? Betul? Beberapa kesopanan seperti kita taati peraturan dalam kelas. Ya. Salah satu adalah norma dalam kesopanan. Terima kasih ya untuk. Kita lanjut. Yang ketiga itu adalah norma agama. Norma agama itu berasal dari aturan atau pedoman agama. Yang bisa ngasih contoh? Apa norma agama? Atau apa sih isi? Atau apa, ada nggak sih larangan di agama-agama? Ada. Nah, coba deh kasih contoh deh. Kalau di agama saya, kami dilarang memakan, mohon maaf, bagi agama yang non muslim kami dilarang memakan babi. Ya. Itu ada dicatat di Al-Quran. Ya, itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Ya, seperti di Katolik dan Kristen itu ada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Ya, itu adalah contoh dari norma agama. Jangan-jangan di sini ada yang melanggar 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah ya? Ada. Ayo ngaku. Erik Pak. Step Pak. Asin Pak. Asin. Jangan memuja berhala. Aku mau Oke, lanjut. Ada norma hukum. Norma yang berasal dari peraturan hukum yang berlaku, mengikat dan memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. Contohnya apa? misalnya di dalam hukum kasus pembunuhan Ya, bisa dihukum berat dengan bisa ditembak mati atau eksekusi mati. itu.
Itu adalah salah satu dari pelanggaran hukum norma ya, norma hukum. Baik, kita lanjut. Kita ada tugas. Ini kalian Pak maju ya. Tugasnya itu kita studi kasus. Silakan berdiskusi. Pak, sudah selesai Pak. Oke, silakan maju. Siapa yang akan maju? Erik Pak. Oke, Erik. Silakan Erik. Ayo Eri. Baik, tadi Bapak memberikan kasus, kami disuruh observasi mencari studi kasus kan Pak? Ya, Pak. Jadi kami kelompok 1 mengobservasi kasus tentang balap liar di jalan umum. Ya. Dengan latar belakang, banyak remaja melakukan balap liar di malam hari karena dianggap seru dan menjadi ajang pamer keberanian. Nah, mereka menggunakan jalur umum tanpa izin dan sering tidak memakai helm atau kelengkapan motor lainnya. Jenis pelanggaran hukum yang mereka lakukan: melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 115 tentang penyalahgunaan jalan umum untuk balapan. Adapun dampak dari balap liar, yang pertama, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lain. Yang kedua, menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa. Yang ketiga, meresahkan warga sekitar dan merusak fasilitas umum. Nah, jadi solusi dari kami kelompok 1, yang pertama, penertiban oleh polisi lalu lintas dan patroli rutin. Yang kedua, sosialisasi bahaya balap liar di sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan tempat resmi untuk menyalurkan hobi otomotif secara umum, misalnya sirkuit. Yang terakhir, peran keluarga dan sekolah dalam mendidik anak agar tidak terlibat dalam balap liar tersebut. Sekian Pak. Ya, terima kasih Erik. Ininya dikumpulkan tidak Pak? Tidak, Pak. Oke, baik. Baik. Setelah mendengar diskusi kita kelompok tadi, saya juga sudah memaparkan hasil diskusinya. Kira-kira teman bisa mengasih contoh lain nggak selain balap liar terkait dengan perilaku tak hukum dan pelanggarannya di kalangan anak-anak sekolah? Jadi, kemudian ada lagi Tawuran Pak. tawuran. Apa lagi? Kata kawan saya, mabuk-mabukan Pak. Nah, itu salah satunya juga. Ada yang suka ngomong bukan? Ada Pak. Ini Santai, Pak. Pak. Erik Pak. Baik, materi kita sudah selesai. Nanti teman-teman akan saya beri tugas boleh dikerjakan di rumah. Baik Pak. Saya akan saya kirim lewat via WA saja ya. Ya, Siap Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau bertanya lagi terkait dengan materi kita hari ini? Cukup Pak. Cukup. Ya. Baik, jadi silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.